Terima kasih masih setia bersama kami di Sketsa Pilkada 2024 bersama Sami Bastian. Dan Sobat Sketsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada yang semakin dekat, harapan tinggi muncul dari warga Sukabumi terhadap para calon yang bertarung nantinya. Dengan situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, warga mengharapkan adanya perubahan signifikan yang dapat membawa peningkatan kesejahteraan dan juga penurunan angka kemiskinan serta pengangguran di Sukabumi. Dan Sobat Sketsa, beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan nih untuk jalan-jalan ke Sukabumi, sekaligus bakal mengajak Sobat Sketsa untuk melihat seperti apakah kira-kira situasi kabupaten dan juga kota Sukabumi jelang Pilkada 2024. Menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada, Sukabumi yang merupakan bagian dari kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian utama. Sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi, warga Sukabumi menaruh harapan besar terhadap para calon kepala daerah yang akan berlaga dalam pilkada kali ini. Jadi penasaran nih, kira-kira seperti apa sih peta politik di Sukabumi jelang Pilkada 2024 dan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh para calon maupun partai politik untuk bisa membawa Sukabumi pada perubahan yang signifikan. Karena tingginya angka pengangguran dan kemiskinan menjadi isu krusial yang harus segera ditangani oleh para calon kepala daerah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tapi siapa saja ya para kandidatnya? Selamat datang di Sukabumi. Sobat Sketsa, berbicara mengenai pilkada atau pemilihan kepala daerah, sebentar lagi Sukabumi akan menjalankan pilkada di tanggal 27 November 2024. Dan pertanyaannya, kira-kira apakah sang petahana yang akan kembali menguasai Sukabumi atau memimpin Sukabumi, atau mungkin ada pendatang baru yang akan memimpin Sukabumi untuk 5 tahun ke depan? Kota Sukabumi adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini merupakan enklave dari Kabupaten Sukabumi dan luas wilayah Kota Sukabumi berada di urutan ketiga terkecil di Jawa Barat setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi, yaitu 48,33 km persegi. Jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2021 tercatat sebanyak 353.455 jiwa. Sejarah kota dan Kabupaten Sukabumi bermula dari pembukaan lahan perkebunan kopi di wilayah Priangan Barat di masa pemerintahan kolonial VOC. Nama Sukabumi pertama kali digunakan pada tanggal 13 Januari 1815 oleh The World yang saat itu baru membuka lahan perkebunan kopi. Wilayah Kota Sukabumi berdasarkan PP nomor 3 tahun 1995 adalah 48,423 km persegi yang terbagi dalam 5 kecamatan dan 33 kelurahan. Selanjutnya, berdasarkan Perda nomor 15 tahun 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran menjadi 7 kecamatan dengan 33 kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Baros, Kecamatan Ciberem, dan Kecamatan Lembur Situ. Dan pada tahun 2010, Kota Sukabumi terdiri dari 7 kecamatan, meliputi 33 kelurahan, 350 RW, dan 1.521 RT. Kota Sukabumi dipimpin oleh seorang wali kota yang dipilih langsung setiap 5 tahun sekali. Dalam menjalankan pemerintahan, wali kota dibantu oleh wakil wali kota, para staf ahli, dan berbagai perangkat seperti sekretariat daerah, badan-badan, serta dinas-dinas. Selanjutnya baru 3 pejabat wali kota Sukabumi setelah pada tahun 1926 hingga 1933 yang dipimpin oleh kolonial Belanda, Mr. G.F. Rambonet. Di tahun 2018 hingga 2023, wali kota Sukabumi dipimpin oleh Ahmad Fahmi yang tahun ini akan kembali mencalonkan wali kota.
Jelang Pilkada 2024, perebutan kursi wali kota Sukabumi pun masih terlihat dinamis. Sobat Sketsa, partai besar sama seperti dengan kota lain saling berkolaborasi untuk bisa memenangkan calonnya. Peta politik di Sukabumi semakin memanas. Ada sang petahana yang terus memberikan janji-janji positif dan juga pendatang baru yang tidak kalah memberikan visi misi yang membuat masyarakat Sukabumi ingin memilihnya. Nah, kira-kira ada gebrakan apakah di Pilkada Sukabumi 2024 mendatang? Kali ini saya Buster akan ngobrol-ngobrol bersama dengan tokoh politik Sukabumi. Kira-kira siapakah beliau? Langsung aja yuk ikuti saya jalan-jalan. Nah, berbicara mengenai Sukabumi, ada data yang mengatakan bahwa Sukabumi merupakan salah satu kota dengan jumlah kemiskinan dan juga pengangguran terbanyak. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari PAN untuk Pilkada 2025? Apakah ada visi misi yang menarik untuk bisa di-share ataupun dipublikasi kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut, Kang? Semakin hari saya lihat ini suatu persoalan yang memang harus segera diselesaikan oleh pemimpin yang nanti akan memimpin kota Sukabumi. Ya. Di antaranya, satu, pemimpin ini harus berkomitmen terhadap masyarakat kota Sukabumi, dan kemudian juga semakin masyarakat bertambah, tentunya PAD pun harus meningkat. Ya. Nah, mampu nggak ini calon pemimpin kita meningkatkan pendapatan anggaran daerah, kemudian juga yang itu tadi sifatnya yang benar-benar berkomitmen pro rakyat, terus kemudian juga memiliki kemampuan bagaimana dasar atau tekad bulat untuk memajukan kota Sukabumi. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai peta politik, terus kemudian data juga sudah menunjukkan Sukabumi dan sebagainya. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir yang cukup dinanti-nanti sama khalayak mengenai nama atau kandidat dari Partai Amanat Nasional sendiri nih, Kang. Kira-kira siapakah yang akan bertanding di Pilkada 2024 mendatang? Bersama teman-teman partai koalisi selalu berpikir keras, karena ini kota Sukabumi ini seringkali disebut kota kecil dengan 1000 cerita, sejuta cerita. Jadi banyak cerita-cerita yang indah maupun suka maupun duka di kota Sukabumi, dan tentunya target kita yang sering kita pikirkan, ini kan sudah beberapa periode PAD ini tidak meningkat. Adapun meningkat juga tidak signifikan, sehingga salah satu syarat ketika ingin mensejahterakan penduduk kota Sukabumi, ya PAD-nya ditingkatkan, harus bisa menargetkan PAD itu naik. Karena dari situ, dari PAD, tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terjawab. Itu seperti itu. Di sisi lain, masyarakat Sukabumi juga menantikan adanya kebijakan yang bisa menekan angka kemiskinan. Salah satu tokoh politik Partai Nasdem, Ayep Zaki, menitikberatkan bahwa akan membawa perubahan, memperbaiki layanan sosial, dan memastikan bantuan tetap pada sasaran kepada warga yang membutuhkan. Siapapun yang jadi nanti adalah yang Maha Kuasa yang menentukan, ya. Tapi tugas saya adalah bekerja keras, menyampaikan visi misi bagaimana menyelesaikan pengangguran di kota Sukabumi dan menyelesaikan keluarga-keluarga yang tidak mampu, kurang mampu di kota Sukabumi. Dan itu keahlian yang saya akan buktikan di kota Sukabumi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sukabumi terus mempersiapkan jalannya pilkada dengan memastikan proses pemilihan yang berlangsung jujur serta adil. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, harapannya pilkada Sukabumi dapat melahirkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan serta harapan warganya. Pilkada bukan hanya sekedar memilih pemimpin Sukabumi, melainkan masa depan Sukabumi untuk 5 tahun ke depan. Semoga nantinya siapapun pemimpin yang dipilih oleh masyarakat bisa amanah dan bisa merepresentasikan Sukabumi untuk kedepannya. Serta yang paling penting adalah bisa melunasi hutang-hutangnya pada saat kampanye seperti yang disampaikan, seperti visi misi, janji, dan mengimplementasikan itu semuanya. Jangan sampai lupa Sobat Sketsa, saya Bastian akan terus menginformasikan mengenai Pilkada Sukabumi esok hari, jadi tetap di Sketsa Pilkada.